Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, karena ada salah satu komentator dari sobat-sobat yang kontra dengan dakwah pencerahan saya. Komentator ini sudah beberapa hari, sobat-sobat, mengejar-ngejar saya dengan pertanyaan apa yang dimaksud bid'ah oleh Nabi, sobat-sobat. Ya, sebenarnya saya enggan menjawab pertanyaan sang komentator ini, sobat-sobat, karena hal ini sudah saya jawab dari awal-awal konten pencerahan saya ini. Saya sudah jelaskan apa yang dimaksud bid'ah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya juga sudah merespon, sudah membantah, sudah meluruskan, sudah mengoreksi, ya, yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Dan saya sudah merespon Buya Yahya, merespon Kiai Haji Sukron Makmun, Sani Uye, juga Gus Jaka, dan juga Gus Baha. Sudah saya respon, saya koreksi, saya luruskan, saya beri catatan, ya, bahwa ya, bid'ah hasanah itu tidak ada. Karena bid'ah yang dimaksud oleh Nabi, ya, adalah seperti yang saya jelaskan di konten-konten saya tersebut. Tetapi sobat-sobat, sang komentator yang kontra ini terus mengejar saya. Dan pagi ini setelah subuh saya buka channel saya, ya, bertemu dengan komennya yang menanyakan mana jawabannya. Saya kembali ingin menjelaskan apakah yang dimaksud bid'ah oleh sabda Nabi, ya. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah binar. Setiap yang baru sesat dan setiap yang sesat di neraka. Nah, sebelumnya sobat-sobat perlu dipahami, ya, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara masalah ibadah, ya, berbicara masalah risalah agama Islam. Jadi sabda beliau, setiap bid'ah sesat dan setiap sesat yang di neraka ini adalah bid'ah yang hubungannya dengan amal ibadah. Kan Nabi sudah bersabda juga, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Nah, artinya, ya, bid'ah itu yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, yang menyelisihi sunnah Nabi. Sementara sunnah Nabi itu meliputi, ya, fi'li, qauli, dan takriri. Perbuatan, perkataan, dan diamnya Rasulullah atau persetujuannya Rasulullah. Saya kira sampai di sini
ya, sang penanya tersebut, sang komentator yang selalu mengejar pertanyaan tersebut sudah bisa dipahami. Nah, lalu bagaimana dengan Bilal yang setiap wudhu sholat sunnah 2 rakaat? Bagaimana dengan sahabat yang menambah bacaan i'tidal? Dan bagaimana dengan sahabat Umar yang di masanya melaksanakan tarawih berjamaah dan 20 rakaat? Nah, ini mereka ungkapkan untuk menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Kemudian mereka mengotak-ngatik kata kullu. Ya. Nah, kullu ini tidak setiap katanya, tidak semuanya. Ada kekecualian. Kemudian mereka tampilkan, ya, misalnya setiap perahu dihancurkan kecuali. Nah, ini dianalogikan dengan kata kullu di sabda Nabi. Ini kan namanya merancukan makna, merancukan apa yang dimaksud oleh Nabi. Karena sekali lagi saya tekankan, Nabi berbicara masalah ibadah, masalah agama, bukan masalah dunia. Sedangkan perahu tadi itu kan masalah dunia, bukan masalah ibadah. Nah, jadi perlu dibatasi. Ya, akhirnya kan mereka serampangan mengartikan bid'ah. Akhirnya semua yang baru itu bid'ah. Sampai perkembangan teknologi, kemajuan teknologi mereka katakan bid'ah. Padahal pada masa Nabi belum ada kemampuan untuk menciptakan teknologi modern. Tetapi ya, amalan-amalan seperti misalnya tahlilan itu sejak zaman Nabi sudah punya kemampuan. Nabi bisa melakukan, sahabat bisa melakukan. Tetapi kenapa mereka tidak melakukan tahlilan ketika ada orang yang meninggal? Nah, maka ketika kita melakukan yang tidak dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat, ya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahkan imam mazhab yang 4, kemudian kita melakukan, ya. Nah, itulah yang bid'ah. Jadi jelas, ya, karena dari awalnya saja asal usul lahirnya amalan tahlilan ini kan berawal dari musyawarah para wali. Ya, Sunan Kalijaga mengungkapkan daerah dakwahnya, yang kalau ada yang meninggal mereka kumpul-kumpul, ya, ada yang main judi dan segala macam. Sunan Kalijaga ingin melakukan, Sunan Kalijaga akhirnya mengganti kumpul-kumpul, ya, tersebut dimasukkannya dengan bacaan-bacaan yang berasal dari agama Islam. Ketika Sunan Kalijaga ingin, ya, melakukan sinkretisme, ya, mencampur adukan kebiasaan, tradisi masyarakat
warisan Hindu dipadukan dengan ajaran Islam, bacaan-bacaan yang berasal dari agama Islam, Sunan Ampel kan semula menentangnya karena dikhawatiri akan menjadi bid'ah. Tetapi Sunan Kalijaga mengungkapkan, memberikan argumentasi bahwa kalau mereka sudah mengerti bahwa itu bukan dari ajaran Islam, akan ditinggalkan. Nah, lalu kenapa sampai saat ini mereka masih melakukan? Padahal Sunan Kalijaga melakukan ini maksudnya sementara, tidak untuk berkelanjutan seperti sekarang. Nah, jadi kesimpulannya ya, bid'ah yang dimaksud Nabi adalah yang hubungannya dengan amal ibadah. Tidak ada hubungannya dengan masalah dunia. Karena masalah dunia juga Nabi sudah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Mengenai Bilal, mengenai sahabat yang menambah bacaan i'tidal, mengenai sahabat Umar yang memerintahkan tarawih berjamaah dan 20 rakaat. Semua ini bukan bid'ah. Bilal yang sholat sunnah setiap wudu, sahabat yang menambah bacaan i'tidal, saat itu Rasulullah masih hidup. Rasulullah bisa memberi persetujuan. Wahyu belum berakhir, masih turun. Tetapi ketika surat Al-Maidah turun yang menyatakan Islam ini sempurna, kemudian Nabi diwafatkan, maka tertutup untuk mengkreasi amalan-amalan baru. Sedangkan Umar ini menghidupkan sunnah, bukan melakukan bid'ah. Ya. Kalaupun nak dipaksakan juga, karena Umar berkata ini sebaik-baik bid'ah, bid'ahnya secara bahasa, bukan secara syar'i. Nah, bukankah Rasulullah pernah sholat tarawih berjamaah? Meskipun cuma 3 malam. Masalah rakaatnya yang 20, ya, ini sebenarnya bukan Umar. Nah, saya kira itu saja sobat-sobat mengenai apa yang dimaksud bid'ah oleh Nabi sesuai dengan pertanyaan sang komentator. Ya, tapi saya hampir yakin nih sobat-sobat, pasti sang komentator tadi ya tidak akan menerima, tidak akan puas. Dia akan mengejar saya lagi dengan pertanyaan. Ya, dia akan ngeyel. Ya, sobat-sobat. Ya, demikian. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.